Ya udah, tapi Akang teh khusus ngelayanin buat pembeli laki-laki. Nggak usah ngelayanin yang perempuan. Ketiban gajah kamu baru tahu. Apa sih yang khawatirin dari Akang? Kan di warung teh ada Wairah yang jagain. Ari Wairah kan kerja sama kita. Dia mah pasti takut sama Akang. Kalau ada apa-apa juga nggak bakalan ngomong sama Neng. Ya kan ada Ice juga, Neng. Kalau ada apa-apa teh pasti lapor atuh sama Neng. Ica mah masih kecil, nggak tahu apa-apa. Dikasih handphone sama Inin aja dia malah seneng, cengar-cengir, bukannya mikir. Tapi kan Akang teh harus jaga di warung atuh, Neng, nggak bisa diem aja di rumah. Ya udah, tapi Akang teh khusus ngelayanin buat pembeli laki-laki. Nggak usah ngelayanin yang perempuan. Nah, Ari, Neng. Ini mah udah keterlaluan atuh, Neng. Emang nggak cukup Akang teh nurutin Neng jaga di warung pakai sarung? Sekarang kalau ada pembeli Akang nggak boleh ngelayanin gimana coba? Ya kan udah ada Wairah. Biar Wairah yang ngelayanin pembeli perempuan. Akang teh khusus untuk pembeli laki-laki. Ya. Nggak boleh senyum-senyum sama pembelinya walaupun Wairah yang ngelayanin juga. Iya, iya. Lagian sih seneng banget senyum-senyum biar ditaksir. Ya udah, Kang mau ke warung dulu. Assalamualaikum. Salam. Kalau dokter Clara mau beli juga nggak usah dilayanin. Masih aja. Ah, Kasih tahu juga. Nggak boleh pokoknya kalau perempuan. Terima kasih Sobri. Sama-sama, Mak. Mau nambah? Nggak cukup. Kamu nggak kerja lagi Sobri? Alhamdulillah masih, Mak. Ini lagi cuti. Nanti hari Senin baru mulai lagi kerja. Oh, Mak kira udah nggak kerja. Emak teh nggak usah khawatir ya. Insya Allah Dede teh nggak akan ninggalin emak. Dede nggak akan berangkat ke luar negeri, Mak. Alhamdulillah. Iya, Mak. Kalau mau merubah hidup, kerja di luar negeri teh udah paling bener. Gajinya teh besar. Buat masa depan anak-anak mah terjamin lah. Insya Allah bisa melanjutkan sekolah. Saya mah sudah dapat makan juga sudah alhamdulillah. Nggak usah mikirin nyekolahin anak, cu. Iya, cucu teh gimana? Kalau anak-anak nggak sekolah teh masa depannya mau jadi apa tuh? Kerja di toko aja teh minimal harus tamat SMA. Saya mau, cu. Tapi saya bilang sama suami saya dulu ya. Kalau buat masa depan mah atuh pasti suami teh setuju. Nah, ceweknya juga harus kasih pengertian, harus bilang kerja di luar negeri teh aman, bener-bener aman. Karena saya teh agen resmi bukan calo. Iya, cu. Kalau suami saya setuju, besok siang semua persyaratan saya serahkan ya. Ce, ditunggu. Cece gimana? Mau berangkat juga nggak? Nanti saya bicara dulu sama suami saya dulu. Kalau boleh, nanti saya serahin persyaratannya. Iya, Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, ini nasinya. Kasih ya cuy, nuhun. Sama-sama, Cek. Cek, kasihan ya Kang Aceng. Kenapa? Itu dimarahin Mas Suha. Kau udah biasa Kang Aceng dimarahin Mas Suha mah. Tapi ini mah Cek, marahnya teh marah pisan. Masa cuy, kenapa? Jadi gini Cek, gara-garanya teh Kang Aceng telat jemput Edward. Sekarang teh Edward tinggalnya juga di rumah Mas Suha. Sekarang Kang Aceng teh sudah gak boleh lagi antar jemput Edward sekolah. Biarin aja Kang Encuy. Lagian si om-omnya juga suka pada kayak gitu sih. Telat mulu. Emang kamu dengar dari siapa? Tadi teh Cuy ketemu Kang Dudung di jalan, Cek.
Oh. Si Om Dudung tuh bener-bener biang gosip yuk. Tapi si Dudung tuh kalau ngomong suka bener Tut. Cuy, kamu nggak jadi pindah ke Ciraos? Jadi Cek, insya Allah mulai besok Cuy teh tinggal di Ciraos, tapi tinggal di rumah petakan. Hah? Cius tinggalin di rumah petakan. Iya tuh. Kasian bingit Tante Mimin. Biasa tinggal di rumah gede, sekarang diajakin tinggal di rumah petakan. Gak boleh ngomong begitu. Insya Allah cuman sementara Entut. Nanti kalau Om Cuy sudah punya uang, mau pindah kontrakan yang besar. Iya, maaf. Nggak apa-apa. Hebat kamu cuy. Tut, itu namanya hidup. Keras, tapi harus dijalanin. Makanya kamu tuh harus belajar mandiri. Yup, Moms. Yup aja, beneran. Cek, Cuy ambil piring dulu ya. Iya cuy. Cece mau minum apa? Air putih aja. Entut? Air putih juga. Siap. Jangan ngedumel. Emang harus belajar mandiri. Nggak ngedumel, Moms. Tadi, emang mama nggak denger apa kamu begitu? Enggak. Masalahnya kita suka lupa waktu kalau lagi ngobrol. Kita siapa, Kum? Saya, kamu, Aceng, Dadang. Oh. Kita harus punya alarm. Alarm apaan, Kum? Alat untuk memberitahu kita, Doi. Buat apa, Kum? Kan udah ada kamu. Kan kamu tahu semuanya. Kamu bisa memberitahu saya semuanya, Kum. Alat. Alat yang bisa bunyi. Bunyinya tuh harus keras. Jadi kita tahu kapan kita harus jemput anak. Biar kita tidak lupa. Kalau kita lupa dengerin bunyinya, bagaimana, Kum? Iya, Doi. Assalamualaikum. Salam. Salam. Si Aceng gelo. Kenapa lagi? Ya kan urusan kita sama Mas Suha belum selesai. Berani-beraninya dia godain Entin tadi. Kita harus ngobrol sama Mas Suha, Dang. Minta maaf. Oh iya betul kalau itu mah. Aceng sama Mas Suha itu tidak boleh musuhan terlalu lama. Kalau sampai seminggu mah bahaya. Anak-anak tidak keurus. Emang Debbie gemuk, Kang Dadang? Enggak. Keurus, Doi. Bukan kurus. Iya, Dang. Kita butuh emak. Bukan itu aja, Kum. Saya juga kangen sama omongannya Mas Suha. Ceng! No ceng! Kamu jahat, ah. Bukan jahat. Tapi emang cuma Mas Suha doang yang bisa ngenyiksa si Aceng. Betul nggak, Doi? Betul nggak, Kum? Salah, Doi. Salah, Kang Dadang. Yang betul bagaimana, Kum? Masalahnya itu. Tapi siapa yang bisa ngomong sama Mas Suha? Salah-salah ngomong kitanya dirantai. Kamu aja, Doi. Enggak, Kang Dadang. Kan kita bertiga. Tadi saya berdua sama Akum. Maksudnya kamu aja yang ngomong sama Mas Suha, Doi. Saya udah ngomong, Kang Dadang. Iya, Dang. Dia udah ngomong sama Mas Suha. Dia siapa, Kum? Kamu, Doi. Katanya kan kamu sudah ngobrol sama Mas Suha. Iya, Kum. Kan tadi saya udah bilang. Ya udah terus. Terus kemana, Kang Dadang? Terus kamu ngomong apa lagi sama Mas Suha? Mas Suha udah nggak bisa diajak ngomong baik-baik, Kang Dadang. Emosian terus. Lagian kamu sih nggak nemenin dia waktu ngomong sama Mas Suha. Dia siapa, Kang Dadang? Ya kan saya tidak tahu, Dang. Kalau dia ini punya inisiatif untuk berangkat sendiri ngobrol sama Mas Suha. Tuh, Kang Dadang. Aku aja nggak tahu, apalagi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadang, Salam. Idoy, Pak Akum,
Bu dokter mau ngobrol-ngobrol sama Pak Akum masalah PKK. Oh gitu. Sebenarnya, saya berangkat dulu ya. Pak Akum bawa motor saya. Iin aja yang bawa, saya ngikutin di belakang jalan kaki. Iya Pak Akum. Pak Dadang, Pak Idoy, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tarikin mundur. Iya Pak. Oh, ya. Waalaikumsalam. Terus kita ngapain nih, Doi? Ya kita kan lagi duduk, Kang Dadang. Ya udah ya, Doi. Sebelum kepala saya kebakar, mendingan saya pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kang Dadang. Saya ngapain sendirian? Saya pulang juga. Veronica tidak bisa selalu bergantung pada Debbie dan Jennifer. Di kelas 3 nanti, belum tentu kalian akan sekelas lagi. Nanti Veronica bagaimana? Apa Veronica akan mencari teman lain untuk bergantung? Bagaimana kalau nanti teman-teman baru Veronica tidak memberikan contekan pada Veronica? Veronica harus belajar. Kalau teman-teman yang lain bisa, Veronica juga pasti bisa. Kalau Veronica belajar dengan giat, menguasai pelajaran dengan baik, pasti Veronica bisa mengerjakan soal dengan benar. Mencontek itu kan juga penuh ketakutan, cemas, khawatir. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Apalagi kalau ada guru. Veronica pasti ketakutan, iya kan? Iya, Bu. Pintar itu menyenangkan. Kalau Veronica belajar dengan giat, Veronica akan pintar dan cerdas. Dan pendapat Veronica akan didengar oleh orang lain. Iya, Bu. Denny. Ya, Kak. Ini apa ya, Den? Kak. Yang ini. Oh, kue ekstremis, Kak. Iya, Den. Makasih. Ya, Veronica. Kamu harus belajar ya. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu, kamu kembali ke tempat duduk kamu.